bikin Gravity ya, itu kan si Unity bawaan udah ada komponen namanya rigid body gitu ya. Jadi kita nggak harus codingin lagi tuh untuk rumus-rumus gravitasinya gitu. Terus dia juga ada misalnya dia untuk solving problem-problem misalnya kayak audio grafik ya. Audio itu kayak misalnya untuk sound. Misalnya kita pengen sound itu kedengeran nih dari jauh tuh kedengerannya kecil, kalau udah dekat ke objek tersebut gede gitu suaranya. Apa ya namanya istilah surround sound gitu ya. Nah itu di Unity juga udah ada komponen bawaannya. Nah jadi bisa dikatakan juga si Unity ini ya komponen fungsionalitas tools itu udah dijadiin satu komponen gitu di Unity ya. Belum kayak grafik juga ya, settingan grafik itu juga ada tipe sDRP, WRP, itu ada yang emang untuk render yang bagus ya, untuk kebutuhan arsitektur atau emang kebutuhan untuk URP yang bisa ke banyak devices gitu ya. Intinya game engine itu seperangkat tools gitu ya. Ini BTW ini slide yang kemarin belum tersampaikan dengan penuh sih. Oh ya BTW slide yang kalau lo perhatiin kalau slide di sini, slide yang di Vicon tuh agak beda sama yang di 11 atau 12 pertemuan di course lain ya, karena ya biar nggak redundant aja ya. Tapi ada beberapa hal yang sama, tapi ntar mungkin sifatnya gue coba mau praktekin sih untuk pakai Unity langsung. BTW gue mau tutup WhatsApp gue dulu ya. Nggak enak nih kalau kelihatan WhatsApp gue. Bentar ya guys, gue mau tutup WhatsApp gue dulu. Degan gue nih kalau di Zoom nih kan direkam kan. Ntar WhatsApp gue kelihatan kan nggak enak ya. Nah oke lanjut lagi. Nah next terus ya fitur-fiturnya banyak ya, ada yang buat 2D-nya, terus ada kayak misalnya kalau di Unity ada sprite editor itu buat motong-motong itu dalamnya udah ada juga gitu ya. Jadi kayak banyak tools nih buat networking dan lain-lain, cross platform, audio support dan lain-lain itu juga udah ada gitu. Nah itu keuntungannya pakai game engine ya, kalau bikin game nggak pakai game engine apakah bisa? Bisa pakai HTML, JS gitu bisa banget, tapi ya mungkin beda ya. Oke, next dikit. Nah, berapa ada game engine yang di luar Unity yang emang spesifik kalau tahu Ren'Py ya, kalau di AGD tuh pakainya Ren'Py SG karena emang buat selesai visual novel. Apakah Unity bisa 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 bikin visual novel? Bisa juga. Mungkin lebih advance Unity bisa bikin visual novel gitu ya dibanding si Ren'Py. Tapi emang ada beberapa Ren'Py ini mungkin lebih ringan dan untuk kebutuhan tadi ya, untuk kebutuhan si visual novel. Terus ada juga gue nggak pernah tahu sih ini mungkin ada yang tahu Pyrogenesis ini nggak, gue juga nggak tahu nih apa katanya untuk spesialisasi untuk RTS ya. Kepo gue. Ntar ya gue stop screen, gue share-nya screen aja biar bisa sambil searching. Nah udah kelihatan ya screen 2 gue ya. Nah Pyrogenesis ya, gue juga penasaran nih di slide-nya ada Pyrogenesis ini ya. Gak apa ya, kita nggak usah textbook banget ya. Pyrogenesis game engine. Oh, Pyrogenesis nih emang kalau mau buat bikin game RTS pakai ini guys. Pyrogenesis nih. Ya. Gue nggak tahu nih tampilannya sih nggak ada ya tampilan Pyrogenesisnya ya. Kita coba aja ya. Udah kepoan. Pyrogenesis. Kayaknya game engine-nya udah tua gini ya. Kayak game engine lama gitu ya. Ya ini ya, dia katanya Pyrogenesis ini buat kalau lu pengen bikin game buat ini ya, RTS ya. Tahu RTS nggak lu pada? Tahu. RTS pada ya? Ada main RTS nggak? Waktu itu pernah main, mungkin Ark Knight sih. Oh, itu masuknya juga lagi RTS. Coba ya, gue juga penasaran sih. Gak ada lagi bentuk tampilan game engine-nya, jangan-jangan nih gak ada game engine-nya di materinya ya. Kepo gue. Kayak gak ada nih. Kayak aplikasi tertutup nih guys. Maksudnya bukan open source gitu. Gak bisa pakai dah. Kita ini juga 11 tahun lalu makanya. Ya kayaknya Pyrogenesis ini gak ini coy. Gak ada ya. Kayak gak ada dah kayaknya ya. Bukan gak ada ya. Gak open source kayaknya ya. Gak bisa kita pakai gitu. Oke balik lagi ya. Materi dikit ya. Nah terus ya tadi ada Ren'Py. Kalau Ren'Py ini yang kayak gini ya, yang buat visual novel ada construct. Oh ya BTW nih disclaimer dikit. Lu tahu nggak kalau gue pernah nggak tahu, gue lupa di kelas ini pernah cerita. Lu tahu nggak sih kalau Polytron itu punya divisi game? Polytron kan corporate ya.
Gue nggak tahu kalau salah Polytron punya Jarum atau enggak ya. Ada yang tahu nggak di sini Polytron tuh punya divisi game namanya Main Games. Nggak ada yang tahu ya. Nah kalau pengen pengen kerja, Nggak tahu. nah di Polytron itu tuh gue diceritain dari mahasiswa gue kan banyak yang kerja di situ ya. Beberapa kakak kelas gue juga kerja di situ. Nah di Polytron ini mereka banyak bikin pakai Construct sih. Construct itu tuh web based ya game engine-nya. Dan bisa ternyata gue juga ngeliat Construct tuh bisa bikin game rada advance juga yang multiplayer gitu yang seru-seru game-game arcade itu bisa banget. Mereka bikin juga buat TV gitu kalau nggak salah ya. Jadi pakai Construct gitu ya. Ya itu ya tadi ada banyak game engine dan lain-lain ya. Pokoknya kalau di kita pakainya Unity ya. Intinya pakai Unity. Gue juga nggak tahu kenapa nih ya materi kita bukan nggak tahu sih. Gue nggak tahu kenapa ini ada compare-nya agak kurang oke ya di slide-nya ya. Walaupun ini mungkin sebenarnya gue yang bikin juga ya, tapi ini kayaknya gue ngikutin buku. Nah, ini lebih lanjut secara komparasinya ya. Kalau di Unity tuh lihat deh, perhatiin komunitasnya gede banget. Terus ya pastinya akses store-nya juga ngebantu banget. Unity udah dari tahun 2005. Mungkin kalau nggak salah pas lagi rame-rame Unity itu mulai hype naiknya itu 2011-an. Pas zaman-zaman game mobile gitu ya. Ya ada juga CryEngine, Unreal dan lain-lain ya, Godot. Godot nih kayaknya juga lagi lumayan promising ya, lagi mulai naik banget nih, nggak tahu entah kenapa belakangan ini sering banget denger game dev ini pada pakai Godot. Nggak tahu juga sih kenapa biasanya sih sampai sekarang masih ya, masih pakai Unity sih banyaknya. Gitu. Oke. Ini juga kalau komparasinya secara secara hal lain ya, misalnya export optionnya itu huge ya. Kalau si Godot ya lumayan lah gitu ya. Kalau HTML5 ya udah di web doang gitu ya. Kalau maksudnya huge itu mungkin kayak gini, misalnya lo kalau mau bikin gamenya buat Nintendo Switch itu Unity juga bisa gitu ya. Mau bikin Xbox, PlayStation bisa gitu ya. Bahasa codingan yang dipakai C Sharp, kalau si yang Unreal C++. Unreal juga bisa visual scripting BTW. Terus next kenapa ya? Kenapa pakai Unity ya? Bentar ya gue jadi sales Unity dikit ya. Unity itu intinya kalau untuk belajar awal enak simple ya. Terus tampilannya juga polis. Polis itu apa ya, bagus lah tampilannya. Enak dilihat, terus powerful ya. Terus cocok buat newbie. Dan ini tuh cocok juga buat pengembangan game-game yang kalau mau bikin game yang bisa mobile. Jadi lu bisa bikin game Windows pengen di mobilein gitu atau dijadiin WebGL atau mau dijadiin APK bisa banget gitu ya pakai Unity. Terus Unity juga bisa dipakai untuk tadi kayak waktu itu gue udah cerita yang nggak hanya untuk game aja tapi bisa AR, bisa video animasi dan lain-lain tuh bisa banget gitu ya. Terus komunitasnya udah besar. Pasti lo kalau nanya ChatGPT codingan game di Unity itu udah gampang lah ya. Terus ya masih banyak lowongan pekerjaan yang butuhnya tuh programmernya adalah yang bisa Unity gitu ya. Nggak hanya melulu di game, BTW ya. Kemarin gue baru dapat cerita nih baru 2 hari lalu, mahasiswa gue dia tuh IT developer gitu. Dia ngerjain web-web, tapi besok tiba-tiba dapat project di kantornya tuh bikin VR AR. Jadi dia ya mulai lagi belajar Unity gitu. Dulu pernah belajar Unity, lupa, udah lama nggak pernah dipakai, terus belajar pakai Unity lagi gitu. Buktinya ada beberapa project kantor yang pakai Unity buat bikin game VR, bukan game ya, simulasi FVR gitu ya, di kasusnya dia. Nah, ini sekarang gue mau nanya deh, coba ke teman-teman, siapa di sini yang udah install, coba boleh angkat tangan, boleh nggak? Yang udah install Unity, boleh minta tolong angkat tangan ya. Loh, banyak yang belum ini. Banyak yang belum apa pada AFK lu semua? Pada AFK kali ya. Oh, banyak ya yang belum ya. Wah, setengahnya belum ini. Ini setengahnya belum, apa setengahnya AFK ini? Lalu lu, pada hidup nggak nih? Hidup. Wah, masih setengahnya nih yang belum ini. Setengahnya nih, wah agak ribet nih kalau lu pada belum install Unity. Nggak ada, BTW ini nggak ada gunanya kalau lu nggak install Unity ya. Setengahnya ini ya, hampir setengah ya. Ya 40% nih belum belum install Unity atau pada AFK ya.
Oke, bentar ya guys. Ini ada error dikit nih di Zoom gua. Oke. Again ya, itu tadi terkait install Unity itu penting banget buat teman-teman untuk install. Kalau mau mulai bikin project itu create empty aja, ntar ada banyak pilihan. Eh Nanti gua ceritain lah apa beda-beda pilihan. Tadi tuh open di Unity aja projectnya, pakai Unity Hub. Jadi ada yang install tuh, lo kalau mau install pakai Unity Hub. Untuk versi Unity per saat ini pakai yang ada belakangnya LTS ya. Sebenarnya versi berapapun nggak apa-apa sih. Mungkin kalau mau sama ikutin tutorial 2021 juga masih relevan untuk belajar game gitu ya. Jadi nggak ada masalah untuk version yang berapa aja. Tapi nanti, BTW nanti kalian ada capstone project kan ya? Ada nggak kalian? Iya ada. Ada kan? Dari Itu capstone project, saran gue kalau mau bikin nanti capstone project, harapannya pas di capstone project untuk version Unity-nya itu tolong disamain ya. Jadi biar nggak nabrak-nabrak sih bagusnya pakai versi yang sama. Jadi nggak beda gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum masuk ke Unity-nya? Ada yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Aman semua kah? Aman semua ya? Oke guys, bentar ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, gue mau foto dulu buat ngecek yang datang siapa ya. Nah ini buat bukti nanti yang di absen apakah ada tipsan dan lain-lain. Biasanya kita akan pakai ini sih. Nah, BTW kemarin gue juga udah ambil foto, tapi mungkin lu yang pada nggak nyadar ya. Nah sekarang nih gue bilang gitu ya. Oke, gue foto dulu halaman 1. Gak apa-apa nih halaman. Gak apa-apa harus nyalain kamera juga sih. Gue gak nyuruh lu nyalain kamera sih, pada santai aja. Kelihatan sebenarnya dari nama. Santai aja, santai aja. Apalagi yang lagi di jalan tuh, siapa tadi tuh lagi di jalan. Nggak bisa ya, nggak apa-apa harus nyalain kamera. Gue mau foto aja buat bukti. Nanti buat ngecocokin data absen sama gak sih sama yang datang gitu ya. Oke, next gue mau pindah ke materi selanjutnya dulu terkait ini. Wah, ada 52 slide. Nanti kalau slide ini nggak nyambung, gue coba jabarin di next selanjutnya. Oh ya, BTW ini ada gue dan Pak Dimas di slide-nya karena dulu biasa dosennya tim teaching ya, sekarang udah nggak ada tim teaching lagi. Oh, nggak bisa full screen ya kalau di share-nya kayak gini guys ya. Ada yang tahu cara full screening nggak? Oh, ini masuk ke layar penuh. Siap. Oke, sekarang kita akan pengenalan Unity interface dulu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya gue izin gak usah full screen amat ya biar gampang pindah-pindah ke Unity-nya ya. Jadi kalau Unity itu lu buka punya Unity Hub ya. Oke, kita tunggu sambil buka Unity gue. Ctrl Shift F. Udah kebuka belum nih Unity ya? Sabar ya. Nah, ini nanti lu kebuka kayak gini namanya Unity Hub. Kalau belum ada tuh lu install. Versionnya, nih gue satu komputer gue punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gue punya 5 versi Unity ya. Mau tau gak kenapa gue punya 5 versi Unity yang beda? Kadang ada beberapa software development kit itu ngeselin ya. Jadi dia tuh cuma bisa di version ini sampai sini. Kalau nggak salah tuh, gue ada project itu waktu itu cuma bisa 21, 2,7. Terus ada lagi project yang bisa 21, 3, 8. Ada lagi project yang 21, 3, 11. Ngeselin. Kalau dia pakai yang tipe yang agak turun dikit langsung error coy. Langsung banyak gitu error. Pusing gue. Nggak tahu juga kenapa ya. Oke, gue coba. Oh ya, gue juga kalau ntar taruh deh, gue takut loncat-loncat, gue langsung coba belajar bikin project baru aja. Nah ini kalau lu buka Unity HP gini nanti ya, tolong ini yang belum install, ntar gue pada install ya, lu buka project aja kayak gini. Nanti ini kayak kenapa ada banyak kayak gini ya, mungkin nanti contohnya gue pakai 3D aja karena gue pengen tunjukin mungkin package manager ya. Jadi biasanya kan ada template kayak gini. Nah standarnya biasanya kalau bikin game 2D itu pakai aja yang 2D ya. Pakai namanya udah berubah ya, ini kayaknya beda nih. Ini gue udah pakai versi baru ya, kayaknya nggak sama nih sama yang di slide punya. Nanti ada pilihannya, ada Universal 2D, Universal 3D, atau yang URP punya. URP itu ini ya, URP punya. Apa sih bedanya? Bentar, ini URP apa bukan nih? Unity built-in render. Ini Unity Universal Render.
Sepertinya penamaannya udah beda ya guys ya. Nih gue baru tahu nih penamaannya udah beda ya. Dulu namanya WRP, sekarang namanya built-in render pipeline. Nah, dulu ini namanya SRP, ini namanya built-in render. Nah, apa sih bedanya ya? Bedanya kalau wah, gue jadi bingung nih ngejelasin lu pada karena namanya udah beda-beda ya. Biasanya kalau URP atau yang sekarang namanya built-in render, Unity built-in render ini ya, itu cocok untuk multi platform, udah built-in post processing dan lain-lain. Kalau ini sama ya, tuh di 3D-nya sama gitu. Kalau yang SRP ini yang lama nih ada tandanya SRP kan. SRP ini yang punya yang udah lama lah ya, model lama. Yang dia package manager diinstal-install gitu ya. Agak kagok gue nih guys ya. Jujur gue agak kagok nih. Gue agak kaget nih karena penamaannya udah beda nih. SRP tapi bilangnya URP. Gue jadi bingung mana. Ada yang tahu nggak BTW? Di sini ada yang tahu. Mungkin yang udah pakai Unity lama udah ngerti. Gue baru nyadar nih guys, karena gue udah jarang bikin project baru gini ya. Jadi gue biasanya mungkin udah project udah ada, ya dibikinin nama tim gue dan lain-lain, gue tinggal buka projectnya lain-lain, ya tinggal setting-setting gitu. Udah lama nih gue nggak bikin project dari nol gini ya, baru nggak gue. Enaknya gue pakai yang mana ya? Bikinnya pakai ntar biar gue lagi bingung nih gimana biar agak agak sama nih sama yang di tutorial. Tutorial kayaknya sini built-in render ya, tapi kenapa ya kita coba aja lah ya. Nah ya ini kasih nama di sini, terus ini buat pilih folder di mana ya. Biasanya gue ada folder satu GitHub nih. Nah ini bisa project-project yang gue bikin gitu ya. Gue taruh di dalam sini semua jadi satu. Nah nanti juga itu ntar gue akan push GitHub. Gue nggak tahu ini materinya ada sama di GitHub apa enggak. Pipeline sama kak? Apa tuh pipeline sama? Enggak nih biasanya namanya WRP, SRP, HDRP. Ini sekarang namanya beda nih, kayak diganti namanya. Gue jadi nggak tahu mana yang WRP mana yang SRP ya. Ini SRP tapi bilangnya universal kan, bingung gue. Kayaknya yang ini SRP ya. Coba yang ini lah. Nah ya nanti kalau nggak kita ganti. Nah oke ya, terus sambil gue nunggu buat Unity, nanti ada UI-nya adalah kayak gini ya guys ya. Gue izin nggak usah buka apa, nggak usah full screen karena biar gampang pindah-pindahnya. BTW ini masih loading ya. Ini gue kan pakai dua layar ya. Jadi kita tunggu dulu Unity sampai kebuka. Lumayan agak lama sih. Padahal gue pakai RTX 2070 ya. BTW nggak sombong gue, tapi RTX 2070 udah lumayan biasa aja. Gue pakai RTX 2070 tetap lama. Oke, di next terus secara garis besar sebenarnya lu yang harus itu ada di sini tuh ada scene dan game view. Terus ada di bawah ada project window buat naruh project, ada hierarchy window, ini ada inspector dan lain-lain. Ini ada menu dan toolbar itu ntar gunanya gue akan kenalin dari awal dikit sih. Kayak misalnya ntar gimana kalau misalnya ini reset si layoutnya reset dan lain-lain. Tapi secara garis besar dia kebagi atas ini. Kalau udah pernah bikin project di Unity itu harusnya sih udah mulai lancar ya pakai ini. Interface-nya juga kebagi menu dan lain-lain ya. Ya walaupun sebenarnya gue jarang pakai menu juga sih. Ini gue jarang gue pakai ya. Karena kenapa gue nggak tahu juga kenapa soalnya nggak biasa pakai aja gitu pakai di sini. Karena bisa pakai klik kanan. Tapi di Unity bisa bikin pakai ikutin cara ini buat buka file new scene gitu bisa. Nanti gue akan contohin aja ya. Mungkin lo akan bingung nih kalau misalnya gue buka-buka slide kayak gini ya. Kagok sih kalau gue cuma baca ginian sih lu kagok ya. Jadi mungkin nanti gue praktekin. Sabar nih masih loading unit ya. Nih ya masih loading nih. Kelihatan nggak ini layar gue? Kadang kelamaan biasanya klik kanan mouse. Apa tuh klik kanan mouse? Pakai yang 2D gue, 2D SRP. Harusnya SRP itu ringan ya, nggak selama ini. Ya, mohon mohon ini ya, mohon bersabar. Tapi kalau nggak, menurut lu ini kelamaan dan apaan nih lama dosen nih belakannya, lu buka aja yang video ya, yang video tutorial lengkap. Makin 2D tadi gue ya, makin 2D SRP. Biasanya 2D SRP itu cepet ya. Kadang kelamaan biasanya klik kanan mouse. Maksudnya apa tuh bro? Klik kanan mouse. Ada cara baru kah? Gue nggak tahu. Biasa lama sih gue kalau bisa sambil buka-buka Zoom ya. Zoom kan main berat ya, apalagi sambil share screen.
Itu biasanya selalu berat, apalagi kalau browser banyak, Discord nyala. Itu lumayan, apa ya, lumayan lama sih. Cuma sugesti doang itu bang menurut gua. Klik kanan apa, run admin ya, langsung kenceng ya. Nah harus, ini kan project-project gue juga udah banyak, harusnya sih cepet-cepet aja. Nah juga nih kenapa lama. Gua nggak usah bikin pakai project baru ya, gue buka project gue yang rada kosongannya ya. Nih, lu kelihatan nggak di sebelah sini nih, masih loading nih. Agak nggak normal nih lamanya nih, apa gua end aja ya? Jangan bukan pakai 2D Core tadi yang SRP ya. Biasanya cepet coy. Sambil nunggu ada yang mau nanya. Saya gue kalau mau bacain ini ya, lu baca gini nih. Bingung kalau gua nggak dipraktekin. Ngapain nih gue baca-baca slide ginian nih? Ini ada menu, ada ini, bla bla bla, kan nggak penting kan? Ya nggak? Ya nggak sih? Yalah, bagusnya sih praktek ya. Ini kalau baca slide kayak gini sih kurang ya. Bagusnya gue langsung cobain. Oh sambil nunggu gini kali gue coba download aset 3D. Kita buka namanya Sketchfab ya. Sketchfab. Sketchfab ini buat nyari 3D nih. Iya kalau sambil share screen nggak tahu lama. Gak apa nih sambil nyari aset dulu kita ya. Eh bentar nih belajarnya 2D dulu atau 3D. Oh 2D dulu lah, jangan 3D dulu. Kalau nyari aset 2D di sini guys, ada Icayo ya. Icayo game asset atau ada namanya Open Game Art. Open Game Art. Nah ya, ada di sini boleh juga atau yang di sini. Oh tidak ada, tidak ada Open Game Art. Nah udah kebuka nih Unity-nya. Apa ya sambil download art dulu ya. Nah ini kan, ini contohnya ini aja lah. Nih gue download dulu ya, ini Open Game Art. Nanti perhatiin license-nya kalau mau dipakai ginian ya. Tapi sih gak apa-apa ya, aman kalau Open Game Art. Nah ini gue download. Sip. Ya, Furi. Nah, tambahin Unity kayak begini nih. Ya, tambahin Unity. Bentar, gue mau cek ini tuh WRP apa enggak tuh bisa ketahuan dari sini nih. Oh, built-in post processing-nya udah ada nggak ya? Ada yang ingat bikin post processing nggak kalau di ini? Kalau di Unity WRP? Oh, ini SRP nih. Nggak ada built-in post processing-nya nih. Oh, sorry, gue bisa cek dari sini juga. Material. Terus gue lihat materialnya pakai apa? Oh, pakai standar. Bener, ini yang SRP ya. Standar render pipeline. Kalau WRP dia shadernya nggak ini. Shadernya autonya tuh Unity render pipeline. Wah, apa udah diganti ya namanya? Jangan udah diganti. Ya, gitu lah ya guys ya. Ya intinya bedanya nggak gitu banyak sih. Tapi versi WRP akan lebih bagus karena dia bisa multi platform buat tidur, cocok buat multi platform. Oke, ini lu masuk ke tampilan Unity. Izin gue sambil tektok buka slide ya. Karena gue pengen takut kelewatan gitu ya. Nah, ini gue kebanyakan nih, gue bingung nih kalau banyak ya kan. Nah, pertama install tadi ya, install nggak penting ya. Install nggak penting karena ya tahu lalu anak masa sih anak zaman sekarang nggak bisa nginstal ya kan. Berarti gue harus bahas in game, terus gue harus bahas menu, oke, window and help, in view, game view, project hierarchy, project window, inspector window, toolbar dan lain-lain. Oke, berarti gue fungsinya dulu. Nah ini kalau aset, jadi unit itu kan tadi gue lupa ya bikin 2D apa 3D ya. Kalau nggak salah ntar ingetin aja. Kalau 2D sama 3D sebenarnya biasanya ada perbedaan built-in ininya, toolsnya. Misalnya sprite editor jadi nggak ada kalau lu built-in 3D. Tapi kalau 2D itu udah ada. Tapi bisa ditambahin dari dalam juga bisa. Nah sekarang ada di mode 2D nih gue. Di mode 2D tuh lu bisa lihat di bagian sebelah sini di scene view. Ini namanya scene view. Ini buat jadi 2D dan 3D nih. Tuh. Terus di sini ada namanya hierarki ini buat objek. Contohnya gue bikin objek di sini ya. Misalnya gue bikin objek 2D, sprite, square. Nah, ke kanan di sini nih. Ini jadi ada objek nih. Nah, ini tampilan yang gue lihat itu adalah scene view. Scene view itu buat geser-gesernya bisa pakai mouse tengah ya. Atau lu bisa ke kanan juga bisa.
maju mundurnya pakai scroll gitu ya. Buat select objeknya bisa juga pakai klik kiri. Uh, Biasanya itu yang dipakai. Ini tampilan 2D, lu bisa lihat juga deh tampilan 3D. Ini tampilan 3D-nya ya. Geser-geser muter-muter pakai klik kanan ya. Geser-geser pakai scroll tengah, ditahan, ditekan, terus select pakai kiri. Nah, ini harus bisa nih. Ini scene view. Ada lagi satu namanya game view. Nah, game view ini tampilan di game. Di scene kayak gini, di game kayak gini. Kok beda? Ini contoh ya. Ini gue BTW scene view sama game view. Ini gue bilangnya namanya view atau window ya, sama aja. Ini bisa gue geser, gue taruh sini. Biasanya tampilan gue kayak gini. Nah, ini kalau gue geser, dia geser juga nih. Ini tampilan gamenya. Kok bisa bang ini warna abu-abu tapi belakang ini warna biru? Nah, itu ada settingan kamera. Di Unity ada namanya game object yang ada di hierarki. Kamera ini ada kamera namanya. Ini kalau kamera gue geser, objeknya geser juga. Ya, kalau misalnya kamera gue putar, let's say ya. Jadi kalau mau, ini kan game object di kiri. Gue bisa geser-geser pakai ini. Lu klik yang sebelah sini aja. Gue biasanya udah hafal ya shortcutnya, tapi lu bisa pilih yang di sebelah sini. Nih, buat putar-putar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini nggak gitu kelihatan karena objeknya 2D ya. Nah, gue bisa bikin objek lagi, game objek. Klik kanan di sini. Nah, biasanya tadi kan kalau di set pakai menu. Ini jarang dipakai sebenarnya. Orang biasanya klik kanan aja, klik kanan 3D. Ini misalnya yang kelihatan dikit apa ya? Silinder lah ya. Nah, ini misalnya ada silinder. Nah, ini ya silinder. Nggak kelihatan lagi silindernya warna hitam. Nah, ini kurang ya. Bentar. Kita gini aja, kita kasih namanya lighting. Nah, ya kan? Nah, ini jadi ada objek nih, ada cahaya, ada objek silinder ini, ada objek square. Square ini tuh dia. Apa yang membedakan gitu ya? Oke, kan lu udah bisa nih ngeliat-ngeliat kayak gini, ini udah paham. Ini di tampilan sini, ini tampilan gamenya. Sekarang kita lihat tiap game objek ini ada masing-masing ada satu nih, directional light ini ada matahari ini. Ini kalau gue warnain merah bisa nih, jadi merah kan? Karena matahari jadi warna merah. Oke, kalau lu di sini nggak gitu kelihatan ya. Ini gara-gara di main kameranya, secara garis besarnya dia ngelihat background warna biru. Ini kita bisa ganti solid color-nya, skybox, jadi skybox. Oh nggak mau ternyata, gue pikir mau. Biasanya nih bisa nih, entah kenapa nggak mau nih. Biasanya kalau jadi skybox dia langsung ngeliat yang warna abu-abunya. Mungkin karena bisa jadi kamera bawaannya si 2D ya. Tapi ada caranya, lu bisa custom skybox. Skybox ini langit di luar ya. Sebenarnya nanti ada materinya di bagian terakhir tentang ganti skybox supaya ini bisa jadi ganti langit itu juga bisa. Mungkin ini karena project 2D ya, jadi bawaan skyboxnya jadi kayak gini nih. Gue bisa bikin gini sih. Create, terus material. Ini misalnya gue mau jadiin sky. Kayak ini gue cepet aja ya sky, terus habis itu gue skybox, habis itu gue pilih procedural. Nah ini gue pengen langit bawahnya kayak gini, terus tinggal gue pindah gini. Ini juga bisa. Ya. Ini cara salah satu bikin skybox ya, bikin langitnya. Nah, ini kan dunia Unity-nya ya, lihat ya, ini tampilan kamera dari sebelah sini ya. Kamera, again, ini semua objek bisa digeser, clicker itu pakai yang di sebelah sini aja nih buat muter. Nih buat geser gitu ya. Kamera bisa digeser, lihat ya, kalau kamera gue geser dari arah sini. Ya. Gue pengen lihatnya isometrik nih, persis tampilan yang ada di scene view, jadi ada di sini. Gue tinggal klik main kamera. Ini kesalahan, ini biasanya anak-anak walaupun udah pernah ngoding game di Unity, tapi nggak tahu nih cara gimana sih bikin geser kamera dengan cara kayak begini ya. Misalnya gue mau gesernya begini. Itu tinggal lu klik main kamera, asset, bukan asset, game object, align with view. Nah, nih. Jadi sama kan tampilan ini sama di sini. Paling geser dikit aja nih. Geser lagi. Game object, align with view. Berubah dia. Nah, ini jarang ada yang tahu nih. Entah kenapa gue juga nggak tahu, banyak orang yang nggak tahu pakai itu ya. Nah, ini kan kita lihat ya, ini kita lihat tampilan dari atas nih, kalau gue misalnya geser-geser kamera yang ngaruh juga tadi ya ke tampilan gamenya. Jadi at least kalau lu bikin game pasti harus ada kamera yang nyala ya. Kecuali lu bikin game yang UI doang nggak ada kameranya. Oke gitu. Bentar guys ya. Sorry banget. Oke. Nah itu ya tadi ya. Ini hierarki, hierarki. Ini scene view, ini game view. Kalau ini apa yang sebelah kiri ini project view. Contohnya ya tadi kayak gue bikin sky ya. Di sini kalau sky-nya gue hapus ya bisa hilang ini semua yang ada di sini. No, hilang kan.
Nah, ini tempat naruh project. Contohnya kalau lu menaruh gambar ya, misalnya ya, tadi kita udah download gambar. Let's say nih ya, ada gambar nggak ya? Ada gambar nggak ya? Nah, ini ya, ini contohnya, ini ada gambar Pak Dimas ya. Gua nggak tahu nih, lu Pak Dimas nggak dosen Gempong ya? Nah, ini kan gambar Pak Dimas nih, ya kan? Nah, ini lu taruh berarti projectnya taruh di dalam project. Tapi ini belum tentu masuk ke game. Kalau mau masuk ke game, dia harus masukin hierarki nih. Tuh. Jadi ada nih Pak Dimas nih di dalam ini ya. Lu Pak Dimas bisa ngajarin karakter? Bisa. Lu editin gambar yang benar. Ya. Dia remove BG dan lain-lain tuh. Nah, ini ya. Jadi ini kalau lu masuk ke project belum tentu ada itu di dalam gamenya. Tapi kalau udah lu masukin hierarki bisa ada di gamenya. Terus ada di sebelah kanan apa? Inspektor. Kita perhatiin deh. Kalau misalnya di main kamera, itu ada komponen namanya kamera. Kalau di directional lighting ada komponen namanya lighting. Gue mau balikin skybox dulu ya, gue mau bikin skybox. Gue mau bikin skybox biar kelihatannya jelas. Ya, nah kalau lighting tadi ya, again, lighting ini ada namanya komponen lighting. Ini kalau dimatiin agak gelap, jadi sore gitu kan, jadi senja banget nih. Nah, kalau misalnya lu perhatiin di dalam si komponen tadi ada namanya, gue lupa lagi nih namanya apa ya, parameter ya. Let's say kita anggap aja ini parameter gitu ya. Nah, parameter-parameter ini bisa diganti, misalnya ini mau yang model spot ya, atau model point dan lain-lain. Nah, semua ada fungsi masing-masing. Kak, apa aja tipenya tiap komponen? Ada apa aja? Gue nggak hafal ya. Gue juga nggak akan hafal. Gue pasti buka documentation ya. Nggak ada yang ngapalin. Gitu ya. Pasti yang kita tanya default-default aja. Ya pasti kayak rigid body ya buat bikin objek jadi jatuh gitu ya. Collider gitu ya. Ya misalnya kayak ada nih komponen, apa ya komponen yang aneh ya? Video kali. Video nggak aneh sih. Mungkin efek. Kalau efek nama komponennya nih ya. Misalnya gue bikin game objek kosong nih. Di sini tuh kan kita bisa bikin objek 2D, 3D dan lain. Ini ada default bound unity ya. Contoh gue bikin objek kosong, nih ada objek tapi kosong ya, kosong nih. Gue bisa tambahin nih particle effect apa ya nama ini ya, particle system. Nah, ini contoh particle system nih ya. Nanti lu bisa edit-edit nih, mainin ininya nih, material dan lain-lainnya. Nah, ini contoh buat particle system. Ada apa aja? Agak apal juga gue. Ada apa aja? Ya itu contoh. Ada mungkin kalau mau tambahin video juga bisa nih, tambahin video player. Tuh, ada kan video player dan lain-lain. Nih di game objek kosong. Ya. Ada nih video player, nih komponen namanya video player. Tuh ada lagi audio. Kalau nggak salah kemarin gue juga coba nyobain buat edit-edit efek suara tuh juga ada namanya apa gitu gue pakai apa chorus gitu atau apa gitu ya. Ya komponen ini banyak ya. Ada animation dan lain-lain. Gue kagak hafal juga nih ada banyak banget ya. Belum playable director ya. Ya kita nggak akan pelajarin semua tapi pasti standar-standar yang kita pakai buat yang dasar-dasar gitu ya pasti ya collider dan lain-lain pasti. Oke itu dia tuh. Terus oh ya ini biasa kesalahan newbie. Misalnya ini kacak-kacak nih. Ini misalnya hilang lah. Scene view gue hilang lah ya. Ke close. Duh gimana nih bang? Hilang. Balikin tadi kayak nggak begini dah. Si tambahan unity-nya kan. Nah lu tinggal window ya. Di situ lu ada menu namanya di sini adalah ini layout. Habis itu lu ganti reset all layout. Nah, nah balik lagi kayak awal. Tapi kalau tampilan dasar gue nggak begini. Gue supaya biasa begini. Ini gue kalau ngapain begini. Tapi kalau misalnya gue bikin game mobile biasa begini. Nah kalau bikin game mobile begini. Tergantung. Terserah kalian ini mah. Ini mah selera aja udah. Ngerti nggak? Abis ini ada mau nanya. Terutama nih yang belum install Unity nih. Gampang nggak? Gampang lah. Masa nggak gampang? Apalagi inspektor udah gue cerita, game view udah cerita, konsol udah cerita, hierarki udah, sync view udah ada. Nah ini menu-menu ini jarang dipakai sih sebenarnya. Gue kalau nambah-nambahin semua klik kanan di sini sih. Oke next. Kita lihat lagi, ada materi apa lagi nih. Ini sprite renderer, sprite editor. Sorry ya gue sampai buka slide biar nggak kelewat ya. Cara mundurin slide-nya gimana sih guys? Harus ini ya. Kok dia naik ya tiap gue mau mundurin? Tuh. Hah? Oh bisa begini. Siap 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 siap. Katro juga ya gue ginian aja gaptek ya.
Gue udah ngerasa tua dah. Kemarin gue tuh nyeting role Discord, gue kagak tahu cuy. Nih, kemana bisa dah setting role Discord buat bikin welcome gitu kan. Gue kayak mulai ngerasa bapak-bapak katro gitu loh. Masih bapak-bapak katro nih gimana ya mas? Buat Excel kayak gitu masih lu. Perasaan gue suka ngeceng-ngecengin kan banyaknya bapak-bapak katro ya. Ternyata gue udah mulai merasa jadi bapak-bapak katro nih kan. Yang mulai agak gaptek. Terus apa? Oh, tadi ya, ini ada namanya sprite editor. Sprite editor sama sprite render. Oke. Nah, gue akan ajarin berarti sprite editor sama sprite render. Sprite editor tuh cocoknya kalau kita dapetin aset tadi ya. Tadi gue udah download aset belum ya? Nah, ini gue akan masukin objek ya. Ini contohnya objek yang udah gue download. Ini gue ekstrak dulu. Ya. Nah, ini ada namanya eh ada objek idle aja nggak? Waduh, banyak banget ini. Shit deh ya. Gue mau ngasih contoh simpel aja nih. Idle. Idle aja banyak ya. Sabar ya, gue mau cari yang gampang aja nih. Wah, susah ini asetnya. Gak enak, gak kebayang. Sorry, boleh gue ganti aset boleh nggak? Ganti aset dulu kali ya. Gue cari yang rada gampangan dikit. Nah, karakter aja karakter. Nah, ini oke juga nih. Oke, ini langsung boleh nggak? Oh, nggak bisa, jangan. Bukan PNG. Eh, banyak amat ini bocah ya pada bikin. Rajin-rajin amat. Oke, ini. Nah, ini oke nih. Wah, udah dipotong-potongin, guys. Jangan yang ini. Ini kayak belum dipotong-potongin nih. Ini nggak ide. Kurang. Sorry, belum kayak ini. Kurang. Coba lagi ya, kita cari aset yang oke dikit. Yang banyak idolnya yang LPC kak. Yang mana? Yang apa modelnya model LPC. Apa tuh LPC? Ada di Open Game Art itu banyak yang idol. Open Game Art. Yang mana nih? Nih LPC nih. Cari aja Idle. Pasti ya ada dong Idle. Nah, ya kan? Nih naga aja nih keren. Dragon Idol. Nih gampang. Tapi udah dipotong. Gue maunya belum dipotong. Mana yang belum potong? Ini belum dipotong. Nah, cakep nih belum dipotong. Nah ya nih udah gambar lagi langsung ya. Nih biasanya ini namanya apa nih guys? Ini namanya spreadsheet ya. Lu kalau bikin game nanti artis minta bikinnya kayak begini nih, spreadsheet. Ide ya. Ini ide. Gue Ctrl X biasanya, Ctrl X. Habis itu gue buka ke sini. Gue buka klik kanan di sini nih di project window. Gue show in Explorer. Ini tuh di balik layar projectnya tuh ini nih. Masuk ke aset, Ctrl V di sini. Nanti ada di sini nih. Tuh ada kan di sini. Nah ini kita pakai sprite editor dulu. Caranya adalah ubah ini jadi ke multiple. Habis itu sprite editor. Apply. Ya kan. Nah ini ada cara pertama. Cara pertama kalau dia jago ini bisa matic jago. Kita coba pakai matic bisa. Atau cara lain kita pakai manual. Misalnya pakai gun size, pakai count. Kolomnya ada satu, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa nih dibikin potong ini 14. Nah, tapi ini potongannya nggak pas, kurang oke. Nah, jadi gue balikin aja ya, pakai otomatis aja. Ntar lu tinggal apply. Nanti tuh, lihat nih, ini namanya ini sprite editor, lihat nih. Satu gambar ini langsung dipotongin jadi banyak gini. Ya. Nah, ini gue hapus dulu ya, yang lain-lain ini gue hapus ya, gue nggak penting objek-objek yang lain. Ya. Oh, BTW lupa. Ini kan sampel scene. Nah, di folder ini perhatiin ada namanya scene. Di sini nih isinya ada ya tadi ada Pak Dimas dan lain-lain ya. Gue bisa bikin satu scene lagi, create satu scene.
Misalnya untuk scene tes ya, buka scene tes nih. Ini di save apa enggak? Di save scene-nya. Nah, ini scene baru lagi nih, beda beda dunia gitu. Contoh yang beda scene gini apa nih? Main GTA San Andreas nggak lu? Kalau masuk ke minimarket gitu ya, ke tukang cukur rambut, nah itu beda scene tuh di GTA San Andreas. Ya. Assassin's Creed 3 tuh, kalau tahu Assassin's Creed 3 tuh mapnya dibagi-bagi tuh per scene. Black Desert Online kalau nggak salah juga ya dulu ya. Black Desert Online iya ya. Gue lupa Black Desert Online. Oh, Black Desert Mobile. Iya. Black Desert Mobile tuh dibagi tuh per daerah. Nah, ini ya, ini contohnya scene tuh kayak gitu. Nah, kan gue akan bikin scene di scene test aja. Gue masukin yang udah gue potong-potong. Biasanya gue akan masukin di dalam nol, ya di sini. Ini game objeknya kita bisa kasih nama di sebelah sini di inspektor. Dia otomatis dapat sprite renderer nih kalau di drag and drop, ya. Atau bisa cara kayak gini, bikin kosong, ya. Habis itu tambahin komponen di sini namanya sprite renderer. Sprite renderer itu ya komponen yang dipakai buat sprite, ya. Sprite itu ya kayak gambar lah ya. Nah, ini sprite jadi karakter kayak gini nih. Nah, karakter yang lain ini dia kan udah dipotong-potong, bisa dibikin animasi ntar. Tapi ini kayaknya belum masuk animasi, jangan dulu. Gue gak mau masuk animasi dulu ya. Karena ini bagiannya belum masuk animasi, takutnya terlalu ribet. Oke, lanjut. Ini tadi terkait si ini terkait karakter kita udah bisa masukin sprite renderer. Tadi udah pakai juga namanya si siapa namanya. Bagian tadi kalau udah masuk ke sini tuh di inspektornya kita bisa mainin si sprite editor tadi ya, potong-potong di sini. Ingat, yang tadi gue pastikan itu karena gambarnya satu gambar ini ada banyak gambar, jadi ini harus diganti ke multiple ya. Itu harus banget. Kalau enggak kurang nanti ya, nggak bisa dipakai. Kalau jenis single kagak mau nih dia nih. No, kagak mau. Ini satu gambar doang. Jadi banyak ini enggak. Dia tuh harus multiple. Again ya, tinggal dibalik lagi aja multiple. Apply. Nah, ya. Ingat tadi itu makanya tools di Unity itu salah satunya enak ya, ada alat potong-potong tadi atau namanya sprite renderer. Sabi, ada yang mau tanya sampai mari? Ada yang mau tanya sampai mari? Aman? Aman lah ya, gampang coy ini mah. Kalau lu kagak nyobain, kagak ngerti ini. Lu ngeliatin ini doang, ngapain ini? Terus kudu nyobain, kalau nggak nyobain sih aneh banget ini. Lah, habis materinya. Wah, habis. Oh, salah ya, salah buka tab. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Nah, itu dia kalau oke, ini kan udah dapat satu project ya. Ini kan satu project tadi ya, kita bikin namanya as intro ya projectnya. Ini let's say gue akan buka file di ini gue. Gue akan buka di Explorer gue. Bentar, gue tutup dulu nih. Gue gak enak nih kelihatan isi komputer gue. Nanti kan projectnya gue bikin di D ya, terus di GitHub, terus nama projectnya tadi Ice Intro. Nah, ini Ice Intro nih. Nah, project ini biasanya kalau ini masuk, kita akan masukin ke GitHub. Kalau GitHub itu yang diupload apa aja sih? Nih, asset, package, sama project setting. Yang lain tuh nggak usah. app, asset, package, project setting. Nah, lu kalau mau bagi-bagi project, itu ininya aja, tiganya aja di share, dijadiin zip. Ya. Aset-aset tadi kayak gambar tadi, itu ada di folder sini. Nih. Nah, ini kan tadi namanya zip. Nama ide kan. Nah, itu tuh yang ada di project Windows ini. Nangkep udah nangkep. Nah, itu lu harus paham tuh. Standar itu ya. Asset package project setting tuh standar dimasukin ke GitHub. Lu lihat aja kalau lu bikin template gitu pasti ada git ignore-nya kan. Git ignore-nya itu kan ngecek apa aja yang harus dilupain gitu yang nggak diupload ke GitHub. FYI GitHub itu salah satu version control ya. Nah, ini cara bikin sprite renderer tadi udah gue kasih tahu ya. Oh, sekarang ada namanya prefab. Oh, prefab nih contohnya pakai pohon ya. Oke, gue harus download game asset lagi guys. Kita cari game asset lagi. Biasa game asetnya pakai ini oke juga nih. Ini gue biasa kalau ngajar pakai asetnya ini nih guys. Kita download dulu yang kecil aja. Slime. Download aja lah dulu. Nah, kegedean lah guys. Yang simple aja lah, gue cari tree kali ya. Tree. Nah, ini tree oke nih. Kita download. Ini buka dari sini. Ya, ini gue Ctrl X. Kalau tahu Ctrl X itu adalah cut ya, cut. Ya, kalau ada yang nggak tahu. Tapi sumpah, gue semester lalu ada yang nanya, apakah Ctrl X, Ctrl X?
Ada yang nggak tahu Ctrl X apa ya? Ctrl X itu buat cut ya. Terus gue klik kanan di sini buat pindahin ke project gue yang di sini nih. Nah, ya, cara gue emang gini nih guys. Biasa kan orang ada yang drag and drop. Gue selalu kayak gini cara main gue. Nah, tadi gen kan nih satu satu pohon banyak ya. Kita lihat ubah dulu multiple, buat editor. Nah, ini kalau kayak gini bagi gimana Bang? Kalau ya bisa otomatis cakep, kalau nggak bisa otomatis ya kita manual kayak gini ya. Gue mau ambilnya ini aja. Terus ini. Nah, ini jangan kayak gini ntar jadi artis, jangan mepet-mepet banget motongnya, legain dikit. Ya, lu bilangin sama artis lu, legain dikit. Nah, kalau bisa tuh dibagi, bisa bagi berdasarkan cell size aja lebih enak motongnya. Udah apply kan. Nah, ini misalnya lu nyusun pohon kan, ini kan misalnya nyusun pohon gini nih, ya kan. Let's say ya, nyusun pohon. Tanahnya belum ada lagi, tanahnya gue bikin dulu ya. 2D, sprite, pakai square aja. Kita geser sini, ya geser pakai ini aja. Gue nggak pakai tombol nih, gue nggak pakai keyboard, gue klik-klik di sini aja biar lu bisa kelihatan. Ya, let's say gue bikin gini. Ini bisa diubah warnanya nih. Kita ambil warna ini tanahnya dah. Ya, ini dunianya biru nggak enak banget. Nah, ini kita geser biar jadi malam. Oh, nggak enak ternyata malam. Ya, putih aja lah ya biar gampang kelihatan. Terus kameranya gue mau pasin dulu ya. Hmm. Kok gue scale sih. Gue geser nih. Nah, gue klik-klik ini ya. Biasa kamera seginian lah ya. Kalau kurang oke nih gue gedein aja nih. Karakternya lupa nggak ke ini. Nah, kenapa penting? Kenapa penting penamaan? Kayak tadi gue nggak nge di karakter, kan? Ingat, ini tadi kan kamera pakainya si ini ya, pakai solid color ya. Nah, ini bisa jadi skybox juga nih, diginiin. Nah, ya bisa juga. Gue suka solid color aja ya. Pakai warna langit kali ya. Nah, ya ini taruh pohon sini gini bisa nih. Ya kan? Nah, ini ada namanya sebenarnya nanti ada dibahas sih. Order layer. Ini kan gimana caranya biar si coklat ini di depan nih. Yang ini order layer naikin aja jadi satu. Tuh. Nah, ini gue motongnya nggak rapi ya, jangan ditiru ya. Nah, tadi kan kita mau bahas terkait prefab ya. Nah, prefab ini contoh lo mau bikin ini jadi satu objek yang sama nih. Variasi, mau bikin variasi kayak gini. Ini tinggal tinggal lu jadiin ini aja, satunya jadiin anaknya ya. Ini anak game objek, jadi kalau digeser parentnya, geser nih. Nah, ini lu tinggal geser aja. Ini jadi prefab namanya. Prefab tuh biasanya buat membungkus-bungkus game objek ya. Atau biasanya buat instantiate enemy. Lu bisa nyimpan banyak komponen di sini. Nah, ini contohnya, gue misalnya kalau ini udah nggak ada ya. Nah, ini gue bisa bikin ini nih. Tuh, udah jadi kayak dua gitu kan. Kayak udah ngebungkus gitu lah ya. Salah satu prefab tuh. Itu contoh nyatanya tuh. Makanya harus ada prefab gitu ya. Salah satu contoh ini ya, salah satu use case-nya adalah kayak gitu. Nah, ini ya, jadi udah masukin objek, prefab udah. Itu ya terkait prefab. Balik lagi nih, slide-nya dapat lagi nih. Nah, prefab juga cocok buat 3D, mau nyimpen dalamnya ada animasi, ada komponen-komponen itu bisa kesimpan dalam prefab. Sabi, pesabi. Sabi. Sabi. Oke, kita next lagi lanjut. Oh, order layer. Ternyata udah gue kasih tahu order layer. Ini apa nih contoh order layer? Oh, ini gue mungkin tunjukin di slide aja. Ctrl Shift F. Ctrl Shift F. Nah, yang tadi tuh yang mainnya order layer, ya, kayak gini. Ah, ini cakep juga nih yang bikin slide nih ya, pakai GIF kan. Sebenarnya ini gue yang bikin slide-nya. Mau menjadi diri sendiri gue. Nah, ini contohnya kalau misalnya lu punya aset kayak begini, ya. Dari bentuk kayak gini dipotong-potong, jadi seperti ini, dirapihin. Contohnya adalah lu mainin si order layernya. Perhatiin angka di sini nih, ya. Angka order layer. Maksudnya tadi gue pakai asetnya ini aja guys ya, yang rada cakepan ya. Gue lupa ini gue taruh asetnya di mana ya. Ya, ini contoh lah ya. Nah, terus habis itu ini cara implement prefab tadi ya. Ternyata ada slide nih, gue gak perlu praktekin. Implement prefab nih, udah ada nih GIF ya. Cakep nih, bikin slide pakai GIF. Wah, tuh tinggal seret ke bawah kan. Nih, lu seret ke bawah. Ntar diganti nama dulu nih, biar rapi kali ya diganti nama. Transparan, mountable. Oh, ngasih namanya kayak gitu tuh, rada cakep.
Kalau penamaan di Unity ada namanya Unity Naming Convention ya, penamaan game object itu kayak gimana dan lain-lain tuh ada. Lu cari aja di internet namanya Unity Naming Convention. Biar penamaan rapi. Jadi penamaan aja tuh ada standarisasinya guys. Nggak boleh tuh main ngasal nama asal tuh nggak bisa. Nah ini ya cara implement prefab. Sedap lagi ternyata slide-nya mantap. Nah ini contohnya kayak gini nih. Oh bentar, ini apa kok tiba-tiba langsung limbo? Oh ini case-nya adalah lu mainin color. Nah tadi kan kalau di Unity gua kan ya. Nah ini lu bisa mainin color gini. Jadi misalnya mau jadi lebih gelap gitu ya. Lu bisa main nih. Di Unity ada color-color variation nih. Lu main kayak gini. Di bawah Unity ada tuh. Nah main color ini kita akan contoh simpelnya adalah uh, ubah map lu menjadi different style art gitu ya. Tahu game atau adventure sama Limbo nggak lu? Pada kita bisa nih tadi asetnya kan kalau di case-nya slide ini kan bikin kok malam. Nah ini ya tadi kan asetnya kayak gini ya. Nah gue mau ubah nih gimana pakai color ginian supaya asetnya bisa jadi beda. Nah jadi pakai style namanya gue lupa nama stylenya apa ya, duoton kalau nggak salah ya, duoton kalau nggak salah. Jadi bisa implement art namanya auto adventure atau si Limbo tadi. Sampai sini ada yang sabi, sabi, sabi kan nih. Diem-diem aja nih, gue kata pada FK lu. Oh sabi tahu. Iya gampang banget Unity ya. Kalau lu pada bisa nih kayaknya kagak guna nih kelas. Kalau udah pernah bikin game. Ya, tapi nggak apa-apa tadi ada hampir setengah ya yang belum tahu Unity. It's okay. Nah, ini ada terus ada apa lagi nih sekarang ya? Ini ya tadi ubah warna jadi kayak gini ya, kayak Alto sama Limbo. Ya nggak apa-apa. Ada lagi namanya nih using spread diffuse for lighting in Unity 2D game. Saya belum bisa bang. Semangat ya. Kalau belum bisa kita pasti akan bisa. Tenang, lu download dulu Unity-nya. Ya, lu download, lu cobain diri. Bisa gampang lah. Pokoknya lu tonton aja tutorial tuh. Tutorial gue kan banyak tuh ya kan. Nah lu, gue paham nih kita kan Gen Z ya. Gen Z itu kan spend time-nya rendah ya. Ini tutorial banyak baca lama-lama. Lu nontonnya pakai 2 kali kecepatannya. Ya, nontonnya pakai 2 kali. Gue pun kalau nonton tutorial biasanya 2 kali atau 1,5 kecepatannya. Biar kenceng. Sambil di next nih tuh. 5 detik dimaju-maju. Gak apa-apa gitu ya. Gue sendiri pun juga kalau lihat tutorial dan lain-lain gitu. Gue sampai hari ini ya, maksudnya gue udah bikin project udah lumayan banyak gitu ya. Kan gue pernah udah cerita ya, gue project udah banyak gitu ya tentang AR/VR game dan lain-lain. Sampai sekarang itu gue tetap pasti nonton tutorial untuk beberapa hal yang kayak misalnya untuk backlighting dan lain-lain gitu ya. Aman bang, apa nanti kalau datanya penemu suatu error dan pengamplisikan, apa tuh pengamplisikan? Iya sekarang juga kak serasa 1,25. Iya. Bener, gue sampai hari ini juga kalau nonton tutorial semua di internet pasti nontonnya gue yang cepet-cepet gitu ya. It's okay gitu ya. Even kayak misalnya gue kemarin tuh masih nyari tutorial buat bikin ini. Kemarin tuh gue mau bikin apa ya? Oh bikin api gue. Bikin api tapi ada percikan. Ya, percikan api. Bikin hujan tuh. Bikin hujan. Oh ini. Ah gue agak wat dikit lah ya. Gue kadang bosan juga nih kalau ngajar intro Unity gitu ya. Karena standar banget. Tapi gak apa-apa nanti gue balik lagi ya. Gue mau out dikit. Kelihatan kan ini browser gue kelihatan ya? Nih di Unity tuh lo tau gak ada yang canggih banget namanya. Lo kalau mau bikin namanya. Ini baru banget namanya Toon Shader Unity. Ya. Dulu tuh gue pakai plugin. Jadi plugin itu bisa ngubah aset biasa. Contohnya aset biasa tuh yang ini nih guys. Ini udah lama nih. Ya gambar kecil coy. Padahal bagus banget nih. Ya, gue buka aja deh. Bisa kelihatan gambarnya dari sini kan. Nah ini guys. Jadi guys kan kalau bawahnya Unity WRV ini kita bikin 3D model kayak gini ya. Nah gimana nih cara ngubah asetnya jadi style toon shader gini. Ini tuh kalau nggak salah ini bukan Genshin guys. Ini apa ya game yang kayak gini ya? Coba ada yang tahu nggak kalau game ini namanya game apa nih? Toon shader ini. Itu VTuber, Itu VTuber. VTuber bang. VTuber. Bukan game-game, jangan VTuber, game dong. Itu VTuber bang. Enggak, Ya, itu apa karakter game? dari VTuber. Kalau gitu jangan yang ini contohnya. Gue nggak suka kalau gitu pakai yang ini. Yang ini deh. Ini nih. Ini cakep ini. Ini dia kalau nggak salah ada punya banyak tipe.
Jadi ini kalau yang mau main udah rada advance sedikit mainnya shader coy. Bah, kalau main shader. Gue juga gak ngerti sih main shader ya. Nih, cakep nih. Mana bisa kelihatan contohnya nggak ya? Gue sih make ya, nggak bikin. Bukan ini. Ntar. Dia tuh ada yang satu shader itu bisa ngubah satu 3D biasa jadi banyak tipe. Kalau nggak salah ini kayaknya Genshin nih. Genshin nggak ya? Bukan Oh, Brawl Star, bukan Genshin. Brawl Star. Game Borderland mungkin. Ini enggak, gua nggak tahu ini Borderland apa enggak, tapi ini kayaknya cel shading ini biasa dipakai di gamenya itu ya Brawl Star. Ini biasa kayak gini nih. Jadi lu bikin 3D kayak biasa aja, terus dia langsung ubah kayak gini. Ini canggih sih kalau lu bikin 3D langsung kayak gini tuh agak lumayan ribet. Jadi lu harus main shader. Nah ini contoh codingannya nih. Ngerti nggak bang? Gue ngoding gini? Kagak ngerti. Gue juga ngoding ini. Tapi alhamdulillah thanks to GPT ya. Pokemon bener. Nah ini codingannya nih. Nah lu boleh nih explore gini nih. Ajarin gue ntar. Gue kalau shader nggak tahu gue, ya kan. Tapi ini mantap. Lu kalau main shader mantap. Gue bilang ya. Shader bisa main apa aja, bisa main air, bikin VPX ya. Shader tuh ringan cuy. Gue selalu tak kenapa, gue itu nemu tapi yang mana ya, gue lupa ya. Toon Shader tuh ada satu shader, entah berbayar apa enggak ya, gue lupa ya. Kayaknya sih ini ya, dia contohnya pakai robot ini mulu nih. Jadi shader itu bisa ubah jadi langsung kayak Genshin. Betul gue tuh suka grafiknya Genshin ya, bukan berarti gue gak suka main Genshin sih. Tapi gue suka grafiknya Genshin ya, karena kan based on Zelda gitu kan. Kayaknya ini ya. Ini yang ini ya. Gue lupa ya asetnya yang mana. Tapi dia tuh bisa satu aset bisa langsung ubah. Gini aja. Ya kan? Dan dicari kagak ada. Apa ini ya jangan-jangan ya. Gue tuh udah pernah coba implement satu. Tapi gue bikin gamenya gak sampai niat-niat banget sih. Cuma buat implement doang. Gue kayak pengen nyoba aset biasa jadi shader gitu. Kayaknya ini nih. Oh iya bayar nih $5 nih guys. Tapi yang gratis pasti ada nih. Wah ya kan? Genshin nih, siapa yang suka main Genshin cuy? Ya, dulu Zelda sih, gue bukan main game Zelda sih. Zelda gak main sih, gue nyobain ya. Gue suka aja grafiknya. Karena gue mainnya yang KW-nya, yang kemarin gue cerita ya, yang mainnya dari Netis ya. Jadi gue suka style tone shader itu gue suka banget. Ya. Kalau yang kayak si Zelda, entah kenapa tuh, kayaknya Zelda yang pertama kali yang punya style art kayak gitu ya. Pokoknya kalau lu bisa bikin game yang style artnya baru tuh kayak pasti langsung terkenal sih. Kayak tadi ya Limbo ya. Limbo tuh kan lumayan baru ya. Kayak ya pokoknya dia lah yang bikin terkenal lah, yang style artnya kayak dia gitu. Ya ini flexible style shader juga nih kali ya. Mungkin yang ini ya, gue juga lupa yang mana. Pokoknya ada satu shader. Wah keren deh cuy, satu shader itu langsung bisa ngubah ke banyak tipe style art. Keren banget. Jadi lu bikin asetnya satu, tapi ntar style artnya bisa langsung tipenya bisa banyak. Bisa Brawl Star, bisa yang bentuknya kayak shadernya si tadi again Zelda ya. Canggih lah. Ini kalau udah advance belajarnya shader. Nah, kalau ada belajar shader tutorial A to Z bisa lah kasih kirim ke gua. Siapa tahu gua mau explore kan. Bah, nih, tau Citanda nggak lu? Ini kalau lu tahu karakter ini lu ibu nih, guys. Ya. Ini namanya Citanda, guys. Ya. Nah, lu bikin nih di Unity nih, ya. Citanda. Wah, bisa lu bikin karakter gini 3D tapi grafiknya kayak gini. Wah, cakep. Anime ngantuk, Bang. Bener anime ngantuk, ya. Ada dua loh. Citanda tuh ada karakter yang kayak gini juga, nama animenya apa gitu ya. Tapi karakternya bentuknya Citanda ya. Citanderu. Gila ibu gue ternyata sih. Coba ternyata gue tahu Citanderu. Kalau ini karakternya harusnya terkenal ya. Ini sepertinya waifu gue dulu. Takina bang, gitu. Takina apa ya? Takina. Bukan Takina. Ada dia. Oh iya, bukan Takina. Ini kayak karakter yang di ini nih. Konosuba ini. Ini Konosuba ini. Nah, bikin guys, game bikin dong anime-anime begini nih. Udah sekarang mau pakai AI dulu aja kan, ini kita bukan buat bisnis project kan. Generate AI aja ya, bagus tuh coy buat generate. AI generate tuh lo bisa pakai Votor ya. Votor AI generate.
ya. Nih, ya. Nih bisa jadi anime-anime gini coy. Fotor bagus banget. Bisa bikin yang kayak begini-begini coy dari muka orang. Fotor kalau gue pakai fotor sama satu lagi yang gratisan tuh Leonardo AI. Nah, lu bikin deh tuh ntar kalau jadi kalau ada cerita-cerita walaupun lu bikinnya side scroll, tapi ntar cerita-cerita visual novelnya tuh kayak ada yang anime-anime gini gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini kan game buat bukan buat bisnis ya, buat belajar. Nggak apa-apa pakai AI dulu. Nanti kalau udah buat bisnis baru ntar lu pikirin deh tuh ya si ini aneh gimana aturan-aturannya ya. Si hukumnya gue juga nggak hafal juga kalau secara hukum. Ya itu ya. Ya sorry ya, awat dikit ya. Bosen gue coy kalau ngajar Unity, bener dah. Ngajar Unity mulu gue. Oke, kita balik lagi ya. Ctrl Shift F. Nah, ini ada game. Lu tau gak nih game apaan? Tau gak? Ini salah satu. Ini dulu gue bikin game kayak gini juga deh BTW. Dulu tuh gue udah bikin game kayak gini juga. Ntar gue liatin dikit ya. Jadi gue dulu tuh bikin game kayak gini. Jadi puzzle. Ini kan art ya. Tahu ini gak? Lu pada tahu gak nih game? Kita putar dikit kali. Ya, nge-lag. Detention. Keputar kagak sih? Gue mau puter ini. Nah, ternyata belum kemencet. Nggak main bang, game dialog-dialog mulu. Bener, lu bikin game yang dialog gini aja nih. Laku loh game kayak gini, lu jual aja 150.000. Atau ya aja 150.000 dan 15.000. Bisa dapat duit berapa lu? Ya ngelek banget bro. Yang latar Cina paham kiri gitu. Gua nggak tahu ya, jangan bawa politik nih. Gua nggak ngerti nih, gua kasih lihat shop ininya aja dah. Gambar-gambarnya nih kan. Ini game-game hantu ya. Ya, ini style, ini kan 2D tapi style artnya realis kan. Nah, itu gue bikin nih. Gue curcol kita. Gue bikin game kayak gitu dulu nih. Pakai karakternya pakai teman gue. Nih ya, gue dulu bikin nih tugas kuliah gue dulu. Nah, di gue tuh niru-niru Detention gitu kan. Detention tuh entah kenapa di zaman itu coy keren banget itu tapi realis ya. Kelihatan nggak? Ngelek, ngelek. Nah, ini gue bikin dulu nih kayak gini nih. Tapi game-gamenya puzzle, disuruh nyari. Gelap banget ya. Nah, suruh nyari. Ini pakai karakternya temen gue nih, gue potong-potong gitu ya. Terus gue animate. Terus dia ada jump scare-nya gue matiin suaranya biar nggak jump scare. Terus, ya kan. Terus suruh apa nih, ini apa ya? Ya klik-klik gini nih, klik nggak jelas, ada jump scare ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya puzzle ya. Itu tuh. Jadi dulu salah satu style yang gue suka sih Detention. Oh iya gue belum pernah cerita gue bikin game apa aja tadi ya. Ntar gue balik lagi dikit ya. Tadi kan gue nunjukin Limbo kan. Nah, dulu tuh gue juga tugas kuliah gue ngodingin juga nih. Biasanya game-game kayak mana game? Gue cari nggak ada. Nah ini Hopeless, Hopeless ini Cat Mario. Ini udah di take down nih dari Play Store. Kayak juga nih Play Store nih harus diupdate terus. Soalnya kalau nggak di take down padahal ini udah banyak nih. Udah 10.000-an apa ya downloadnya waktu itu ya? Apa 5.000-an gitu ya? Lupa gue. Udah lumayan banyak tapi di take down gara-gara nggak pernah diupdate kan ya. Namanya juga udah lama ya. 7 tahun yang lalu gue bikinnya. Nah ini tuh Cat Mario tapi artnya Limbo. Ini lolos game prime dulu nih. Tugas kuliah doang padahal. Nah bikin kayak gini nih seru nih. Gue entah kenapa suka Limbo, Detention. Makanya tadi lihat deh kalau diperhatiin slide kan Detention, Limbo ya kan. Karena emang gue suka style artnya gitu. Ada di Play Store nih tapi udah di take down. Nggak tahu kenapa ya di take down ya. Gue juga nggak ngerti. Nah ini gue ada menarik juga nih. Ntar ya gue buka ini deh. Belajar.pajar.io. Nih bentar ya, gue mau buka di website gue mau kasih curcol dikit nih. Kan tadi gue bikin, jadi Cat Mario tapi itu Limbo ya. Cat Mario tapi Limbo. Codingan gampang ya, paling tinggal ganti style artnya aja.
Nah ini biasanya materi kan gue pakai, sorry salah. Ini biasanya gue pakai materi, ntar gue bisa juga, lu bisa juga buka belajar.fajar.io ya kalau mau belajar coding lebih lanjut, itu di situ ada materi Notion book gue. Nah dulu gue kan bikin si tadi ya, game yang tadi ya. Nah game yang tadi itu si Limbo ini ya, Limbo, si namanya Hopeless. Tadi gue pengen ceritanya di sebelah mana ya. Nah itu BTW Hopeless itu kan tadi di Play Store ya, ada di Play Store nih, tapi udah di take down nih sekarang. Masa di ini coy gamenya, ada yang bajak coy gamenya. Masuk APK Pir coy. Gak ada izin gue coy. Masuk game, masuk marketplace ini cuy. Parah banget cuy. 2019 ada yang ngebajak masukin ke ini coy, APK Bir sama si game lu. Parah banget coy, gak ada izin-izin lagi ke gue. Parah-parah kacau-kacau. Nah ini pengalaman nih, biar punya game dibajak lu kan, kalau taruh Play Store dulu. 4,2 nih gak tahu juga nih, 4,2 siapa yang download dari sini nih kan. Nah ini dulu nih, sekarang udah gak gue update lagi kan, jadi udah males juga. Codingannya juga kemana, dulu belum pakai GitHub kan gue. Ya gue dulu tuh bikin game kayak gitulah ya. Game visual novel kayak gitu gimana bang? Visual novel gampangan codingnya. Gue gak pernah bikin game visual novel, banyak gambarnya kalau visual novel. Oh ya ini BTW website gue yang ini, belajarfajar.io ini ada contoh codingan-codingan ya kalau mau bikin game side scroll dan lain-lain, ini ada flow-nya dan lain-lain, ini lengkap sih. Kalau lu males bikin belajar lewat video, ini lu bisa belajar lewat Notion, codingannya dibuka juga, ntar ada penjelasan dan lain-lain ya. Ini out of topic dikit ya. Kalau mau belajar tuh lebih. Terus lu bisa banyak juga sih, ini gue bikin materi-materi gue di kelas, gue bikin pendek-pendek lah biar belajar lebih cepet. Karena gue juga sendiri, gue kalau belajar tutorial lambat-lambat tuh agak malas juga. Ada top down, ada pong, ada side scroll dan lain-lain. Introduction Trinity pun juga ada gitu. Oke, itu ya. Ya, udah habis waktunya. 12.53, sorry banget nih. Gue harus tutup lebih lanjut, lebih cepat ya. Nanti materi ini besok kita lanjutkan lagi ya. Betul, kalau visual novel harus banyak spread dan visual novelnya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Mantep sih, kalau nanti lu jadi bikin game visual novel. Kalau mau lu bikin game kayak ini nih. Gue kirimnya lewat apa ya? Gue kemarin main game ini di iklan, tak kenapa di iklannya gue main suka banget, namanya tuh Township ya. Gue jatuh. Township game. Nah, lu pernah lihat game-game ini nggak? Game-game iklan. Oh, Township. Oh, tahu ya, gamenya jangan terkenal nih. Nah, Township ini oke juga nih. Kayaknya ngodingnya, gue kalau ngeliat dari game, gue mainnya kan via iklannya ya, nggak main game aslinya ya. Pendek kan, si Township ini. Nah, lu bikin satu scene gitu aja udah mantep sih. Ad game itu bisa dimainin cuy. Nih, ad game ini kayak gini nih. Ya, pakai Reddit lagi, nggak bisa buka Reddit coy. Kali ya gue mau tunjukin. Nah, lu bikin kayak gini aja nih, Ter. Gue nggak tahu sih game asli kayak gimana. Ya game-game iklan-iklan gini nih, lu coba bikin game iklan-iklan gini deh. Nah, game-game drag and drop. Tapi kemarin tuh seru deh, Township Ads. Gue main loh kemarin iklannya. Gue bilang nih seru juga nih game iklan kata gue. Oh, yang ini nih, Township Game Ads. Ya. Nah, ter. Nah, ini gue kemarin main nih di iklannya kayak gini-gini nih, pindah-pindahin barang. Tak kenapa seru. Nah, lu bikin lo yang aslinya. Emang animasi mungkin nggak sebanyak sesmooth ini sih, grafiknya juga nggak sebagus ini sih, yakin banget gue kalau yang di game-nya. Tapi iklan-iklan ini seru nih, game kayak gini nih. Biasa yang kayu bang, bener yang kayu. Township Ads kayu ya. Kayu apa sih bahasa Inggrisnya, Woods? Ada nggak ya? Yang dicari nggak ada deh contohnya. Gue sering banget nih main lihat iklan ini, terus gue selalu mainin. Nah, ini mah iklan beneran ini. Yang bener-bener bisa dimainin gitu, coy. Township. Nah, ini kayaknya ya, mini ad game. Kok ada yang nge-videoin ya, mini ad game-nya ya? Karena butuh banget nih gue buat jadi referensi kalau mau bikin game nih kayak gini aja, simple dulu aja buat belajar mah. Ya, ini mah game beneran ya.
benerannya udah sulit. Kalau masih iklannya masih easy lah. Ya nggak? Ini jangan. Ya ini kan. Ini kali ya. Nah, kayak gini-gini nih. Jadi kayak ya kurangin skor, tambahin skor ya. Kayak gitu-gitu guys. Jadi lu bisa belajar tuh pakai public variabelnya, beda-beda script antar variabelnya. Nggak nemu lagi guys. Ya intinya kayak gitulah yang kayu. Kalau saya mau bikin game modern kayak Pokemon gitu ada di mobile namanya Koromon. Cakep. Boleh-boleh. Harley Iman Setiadi 12 IPA Mia 3 kelompok 2 ganjil. Lu lu masih SMA coy? Masih SMA coy? Gue udah masih share screen gak sih? Oh gue udah gak share screen ya? Oh lupa ganti nick. Bentar. Oh dipakai adek lu ya? Muter lu. Oke, itu aja paling dari gue hari ini. Sorry kalau ada kurang lebihnya. Sorry juga tadi terlambat nih. Nih bentar 5 menit. Izin teman-teman tolong kerjain absen dan link exit tiket gue kirimin di sini. Gue kasih waktu 10 menit lah ya. Ntar guys ya, gue ke kamar mandi. Gue kebelet buang air.